Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan dengan NPM yaitu 23081011038. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah metode numerik dengan judul yaitu integral. Nah, di sini yaitu ada anggota yang dimana itu saya sendiri. Langsung saja kita masuk ke materi. Integral adalah teknik untuk menghitung nilai integral dari suatu fungsi secara mendekati menggunakan metode komputasi. Nah, metode ini digunakan ketika integral suatu fungsi tidak dapat diselesaikan secara analitik, baik karena bentuk fungsi yang kompleks atau karena keterbatasan metode aljabar. Pengintegralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Digunakan untuk menghitung luas, daerah, volume, benda putar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan utama integral adalah menghitung luas sebuah kurva fungsi tertentu pada interval tertentu, yang dimana proses ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti fisika, dan ekonomi, dan ilmu komputer. Metode numerik membagi interval menjadi beberapa subinterval, kecil dengan lebar. Kemudian menghitung jumlah luas dari masing-masing subinterval untuk mendekati nilai integral. Selanjutnya, integral sendiri memiliki fungsi yang terlalu kompleks yang melibatkan operasi terusan detail, akar, atau kombinasi fungsi lainnya. Terus yang kedua, tidak ada rumus integral, di mana beberapa fungsi tidak memiliki rumus integral yang diketahui. Terus data berupa tabel atau grafik, yang dimana jika data yang kita miliki berupa tabel atau grafik, itu integral itu sangat dapat digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, dalam integral itu ada efisiensi, yang dimana dalam banyak kasus nih, kayak perhitungan numerik lebih cepat, terus dan efisiensi dibandingkan dengan mencari solusi analitis. Terus akurasi dengan memilih metode yang tepat dan jumlah partisi yang cukup, kita peroleh hasil yang sangat akurat. Fleksibilitas integral numerik dapat diterapkan pada berbagai jenis fungsi dan interval. Nah, terus di sini kita masuk ke jenis-jenis integral. Yang pertama adalah integral tertentu, yang dimana integral tertentu sendiri adalah proses yang menemukan fungsi asli dari suatu turunan yang menghasilkan keluarga fungsi dengan konstanta tak dikenal. Nah, soalnya itu ada integral tentu, yang dimana ini itu ibaratnya memiliki batas atas dan batas bawah, yang itu tuh udah pada umumnya gitu, yang ada pada integral itu sendiri, yang menghasilkan nilai numerik tertentu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada integral tertutup, yang dimana ini itu digunakan untuk menghitung integral sepanjang suatu kurva. Terus selanjutnya itu ada integral lipat, yang dimana ini digunakan untuk menghitung volume atau area dalam dimensi yang lebih tinggi, seperti integral ganda dan integral 3 kali. Nah, setelah jenis integral tadi, di sini integral numerik sudah tahu lah ya, bahwa memiliki dia itu alat penting untuk menghitung suatu fungsi yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Nah, pemilihan metode yang bergantung pada sifat fungsi, interval integrasi, dan tingkat akurasi yang diinginkan. Dan dimana dengan pemahaman yang baik, integral numerik dapat memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat kesalahan yang dapat dikendalikan. Next. Nah, di sini kita masuk ke metode-metode dari si integralnya itu sendiri. Yang dimana yang pertama yaitu ada metode Riemann, yang kedua ada metode trapezoida atau trapesium, dan yang terakhir yaitu ada metode Simpson. Yang pertama yaitu metode Riemann. Di sini metode Riemann adalah pendekatan numerik untuk menghitung integral, yang dimana dengan membagi interval atau integrasi menjadi sejumlah subinterval, pada setiap subinterval nilai fungsi itu dapat dihitung di titik-titik tertentu. Nah, jadi kita itu bisa menghitung di metode Riemann di titik-titik tertentu untuk mendapatkan nilai fungsinya. Lalu, setelah kita melakukan nilai fungsi, nilai ini itu dikalikan dengan lebar subinterval untuk memperkirakan luas dari area tersebut. Nah, setelah itu metode Riemann sendiri itu didasarkan dengan pada konsep bahwa luas dua kurva suatu fungsi dapat dikali dengan jumlah total luas
persegi panjang, persegi panjang kecil yang memiliki lebar tertentu dan tinggi yang ditentukan oleh nilai fungsi, yang dimana pada titik tertentu dalam sub interval tersebut, misalkan kita ingin menghitung interval dibagi menjadi sub interval yang sama panjang dengan lebar, terus luas dihitung sebagai dimana adalah titik tertentu dalam sub interval. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kita ingin misalnya menghitung, nah interval itu dibagi menjadi sub interval yang sama panjang dengan lebar. Terus untuk luas totalnya sendiri itu dihitung sebagai titik tertentu dalam sub interval, kurang lebih seperti itu. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis Riemann? Nah, Riemann itu ada 3 jenis, yang dimana Riemann kiri yang bisa disebut dengan left Riemann sum, yang dimana ini menggunakan ujung kiri dari setiap subinterval yang cenderung menghasilkan perkiraan yang lebih rendah jika fungsi meningkat. Jadi, ketika kita bisa menghasilkan perkiraan yang lebih rendah, maka fungsi itu akan semakin meningkat. Terus selanjutnya yaitu ada Riemann kanan, yang dimana ini disebut dengan right Riemann sum, yang dimana ini digunakan ujung kanan dari setiap subinterval, yaitu cenderung menghasilkan perkiraan yang lebih tinggi jika fungsi itu meningkat. Jadi perkiraan itu kita tuh, kalau yang kiri kan kita seperti kayak perkiraannya itu lebih rendah, maka fungsinya meningkat. Nah, kalau ini justru sebaliknya yang lebih tinggi, maka fungsinya akan meningkat. Nah, ketika itu di sini ada Riemann tengah, yang dimana ini tuh setengah-tengahnya lah yang disebut dengan midpoint Riemann sum, di mana ini digunakan untuk titik tengah dari setiap subinterval yang memberikan perkiraan yang lebih akurat untuk interval lah, untuk fungsi yang halus. Nah, di mana ini tuh lebih lebih tepat lah untuk mendapatkan hasil yang tepat daripada Riemann kanan dan Riemann kiri. Nah, contoh penerapan Riemann, yang dimana metode integral dilakukan dengan membagi interval di bawah suatu kurva, yang dimana suatu fungsi matematik sebanyak m subinterval sama besar pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang sedangkan kurva pada titik tengah persegi panjang. Area setiap subinterval diperoleh dengan mengalihkan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang, yang dimana jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menasir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu. Memiliki fungsi proses integrasi menggunakan titik tengah dapat dituliskan pada persamaan 9.8 seperti ini. Nah, di sini bisa diketahui di mana B dan A masing-masing merupakan batas atas dan batas interval bawah, yang dimana yang itu integralnya error dari metode ini dapat diestimasikan menggunakan persamaan 9.9. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa batas atasnya yaitu B, batas bawahnya yaitu A, yaitu fx dx sama dengan sigma I di min 1 f IB dikurangi A dibagi M dikurangi B min A dibagi 2M B min A dibagi M. Nah, selanjutnya yaitu di mana E merupakan nilai antara A dan B. Jadi H X dx sama dengan min B dikurangin B dikurangin A pangkat 3 dibagi 24M pangkat 2 dan F pangkat 2. Nah, untuk contoh soalnya nanti saya akan bahas mungkin setelah penjelasan teorinya dulu ya. Nanti di akhir video saya akan bahas tentang contoh soal dari 3 metode ini. Nah, selanjutnya itu ada metode trapezoida atau trapesium, yang dimana yang kita ketahui metode trapezoida yaitu metode integral numerik yang mempartisipasi suatu fungsi menjadi n bagian, lalu membentuk partisi-partisi tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk trapesium. Nah, metode trapesium sendiri atau trapezoida adalah salah satu teknik dalam integral numerik yang digunakan untuk menghitung hampiran nilai dari integral tertentu. Metode ini bisa dibilang ya, metode ini tuh mendekati luas di bawah kurva fungsi dengan membagi area menjadi beberapa trapesium yang memiliki lebar yang sama. Nah, metode ini didasarkan pada pendekatan integral tertentu dengan luas trapesium yang sisi sejarahnya adalah
misalnya nilai fungsi pada titik-titik subinterval untuk satu subinterval. Luas trapesium adalah dengan menjumlahkan semua luas trapesium, maka itu tuh dapat diperolehlah kita menyederhanakan rumus dengan menghasilkan bentuk umum yang digunakan. Nah, dalam metode trapezoida atau trapesium sendiri itu ada beberapa kelebihan yang dimana yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Daripada Riemann ya, kelebihannya sendiri itu ini tuh lebih mudah diterapkan gitu. Pada rumus mudah dipahami dan dapat diterapkan pada fungsi kontinu. Nah, ini salah satu kelebihan yang sangat baik dari si trapezoidnya atau trapesium itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu memiliki akurasi yang baik. Terus dia dapat memberikan hasil yang cukup akurat jika fungsi relatif halus. Terus yang kedua yaitu dia itu kayak kompatibel gitu loh, dapat digunakan pada berbagai jenis fungsi selama tidak ada diskontinuitas. Nah, dari trapezoida sendiri untuk menghitung tertentu itu kita bisa membagi interval menjadi subinterval dengan panjang. Nah, rumusnya sendiri yaitu di mana batas bawah, batas atas, jumlah subinterval adalah titik-titik pembagi subinterval. Nah, di mana itu dari batas bawah, batas atas, dan jumlah subinterval itu bisa kita bagi titik-titiknya untuk mendapatkan nilai dari subinterval itu sendiri. Nah, contohnya itu ilustrasi seperti ini, yang dimana kita bisa lihat di gambar ini ya, yaitu ada nilai F, terus ada X0, X1, X2, X3, X4, X5, dan Xn, yang dimana ilustrasi di atas adalah, ilustrasi di samping adalah mempartisi suatu fungsi menjadi n bagian, yang dimana luas di bawah kurva mulai dari x0 hingga xn dapat ditulis menjadi kayak batas atasnya itu b0 fx dx, yang dimana a itu sama dengan x0 dan b itu sama dengan xn, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini di gambar yang lihat di samping ini ya, ada 1/2 dikali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Di sini kita bisa lihat gambarnya, itu kan sejajar ya, bahwa X itu sama dengan 0 dan X1. Maka yang lebih tinggi itu kan X1 dan nilainya di bawah yaitu H. Luas tersebut dapat diakspresiasi secara numerik. Nah, di mana dengan menghitung luas setiap trapesium, luas trapesium adalah, maka luas trapesium adalah 1/2 terus H fx0 ditambah dengan fx1, di mana H untuk setiap trapesiumnya itu bernilai sama, yaitu B dikurangi A per atau dibagi N. Jadi misalnya fx dx yaitu 1/2 H fx0 ditambah 2 sigma N min 1 atau I sama dengan 1, maka f x I ditambah F sama dengan ditambah F xn. Nah, itu contoh soalnya, nanti di akhir aja saya akan jelaskan dari contoh soalnya itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu metode terakhir. Nah, metode terakhir itu metode apa sih? Metode terakhir yaitu adalah metode Simpson. Nah, seperti pada umumnya lah, metode Simpson itu adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menghitung nilai hampiran. Dan di mana nilai hampiran dari integral tertentu, metode ini itu bisa dibilang tuh ya lebih akurat dibandingkan metode trapesium, karena fungsi kuadrat untuk mendekati kurva fungsi yang dapat diintegralkan. Jadi kalau bisa dibilang untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat, itu kita tuh bisa membandingkan ya, bahwa metode Simpson itu dapat disimpulkan di sini, itu metode Simpson sendiri itu bisa lebih akurat daripada metode-metode yang lainnya ataupun trapezoida, karena kita bisa membaca di sini, yaitu metode ini itu dapat menggunakan fungsi kuadrat untuk mendekati kurva fungsi yang diintegralkan. Jadi itu ya yang membuat kita tuh mendapatkan hasil yang lebih akurat daripada metode-metode sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Metode Simpson sendiri itu bisa didasarkan pada penggunaan fungsi interpolasi kuadrat yang melewati 3 titik dalam subinterval, yang dimana itu luas di bawah fungsi ini itu dapat dihitung dengan menggunakan integrasi polinomial kuadrat. Selain itu, kita bisa nih metode integral Simpson bisa dilihat bahwa dia itu mempunyai teknik numerik yang dapat digunakan untuk menghampiri nilai integral dari fungsi yang tidak dapat diintegrasikan secara analitik. Nah, metode ini juga itu merupakan pengembangan dari metode trapezoida dan menggunakan polinomial untuk mendekati fungsi yang akan diintegralkan. Maka kenapa bisa disebut metode ini itu lebih unggul daripada metode lainnya? Karena metode itu merupakan pengembangan gitu loh dari metode trapezoida itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan atau dapat menggunakan polinomial untuk mendekati fungsi yang dapat diintegralkan, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya metode Simpson sendiri memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode trapezoida, terutama untuk fungsi yang halus. Dengan menggunakan polinomial untuk mendekati fungsi, metode ini mampu menangkap perubahan untuk fungsi dengan lebih baik. Banyak sih kalau menurut saya tangkap ya, banyak sih metode Simpson itu mempunyai kelebihan daripada metode trapezoida itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis metode Simpson. Nah, sebenarnya jenis metode Simpson itu ada 2. Yang pertama yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Nah, metode Simpson 1/3 itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, apa sih metode Simpson 1/3. Yang dimana metode Simpson 1/3 atau 1/3 itu menggunakan polinomial kuadrat, yang dimana ini memiliki persamaan parabola, yaitu untuk mendekati fungsi. Dalam metode ini juga, itu integral dapat dihampiri dengan menggunakan 3 titik. Yang pertama, itu ada 2 titik di batas interval dan 1 titik di tengah interval. Jadi itu ada 3 titik. Nah, yang 2 itu di atas atau di batas intervalnya itu, dan yang 1 itu di tengah-tengahnya. Maka itu tuh yang ada di metode Simpson ini. Nah, hal ini itu dapat memungkinkan metode ini untuk memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode trapezoida. Nah, sekalian bisa lihat lah. Di sini tuh ada rumus dasar dari si metode Simpson 1/3. Yang pertama, rumus dasar untuk menghitung integral dari fungsi fx pada interval a, b adalah batas atas yaitu b, batas bawah sama dengan a, fx dx h/3 f dalam kurung yaitu fa plus 4f dalam kurung juga a plus b per 2 ditambah fb, yang dimana h itu sama dengan b dikurangi a. Jadi nilai h itu sama dengan nilai h itu sama dengan b yang dikurangi a, jadi itu maka akan mendapatkan nilai h. Nah, jika sub interval n adalah genap, maka rumusnya menjadi batas atas yaitu b batas bawah sama dengan b fx dx h/3 dalam kurung fx 0 terus plus 4 sigma n kurang 1 atau n min 1 i sama dengan 1, maka f xi plus 2 sigma n min 2 atau i sama dengan 2 fxi plus fx nilai n, yang dimana dengan h itu nilai h sama dengan b min a dibagi nilai n, maka itu sama dengan nilai h. Nah, ada nih yaitu contoh penerapannya. Contoh penerapan si metode Simpson 1/3, yang dimana dalam kerangka yang pertama, ini misalnya saja ya, yaitu tentukan interval dalam jumlah subinterval. Interval a, b sama dengan 0,1. Terus yang kedua jumlah subinterval n itu 2 harus genap. Nah, yang kedua yaitu hitung panjang subinterval h, yang dimana h sama dengan b min a itu dibagi nilai n. Nah, di sini b itu nilainya 1, maka 0 itu sama nilainya a, terus dibagi 2 jadi sama dengan 0,5. Terus yang ketiga yaitu tentukan titik-titik dalam interval. Misalnya x0 sama dengan a sama dengan 0, terus x1 sama dengan a plus h sama dengan 0 plus 0,5, yaitu di mana nilai a yaitu
0 dan H yaitu 0,5 karena kita sudah mencari nilai H di awal tadi sama dengan 0,5. Maka 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. Terus yang kedua yaitu X2 sama dengan B sama dengan 1. Terus hitung nilai fungsi di titik-titik. Di titik-titik. Nah, F X0 sama dengan F0, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, F X1 yang dimana X1 itu kan kita udah tahu ya, kita udah cari di awal tadi. Maka nilainya yaitu 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 maka 0,25. Nah, Fx2 yaitu F nilai 1 terus 1 dipangkatkan 2 maka hasilnya tetap 1. Nah, terapkan rumus Simpson. Nah, rumus Simpson itu kita terapkan tadi setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut. Yang dimana I sama dengan H per 3 Fx0 plus 4 Fx1 plus 4 plus Fx2 itu sekitar maksudnya yaitu substitusi nilai yang dihitung. Jadi mana I sama dengan 0,5 per 3 itu dibagi 3 0,4 0 plus 4 0,25 plus 1. Nah setelah itu kita hitung nilai dalam kurung nih, misalnya I sama dengan 0,5 dibagi 3 0 per 1 plus 1 sama dengan 0,5 dibagi 3 1 per 3. Jadi hasil nilai integral I sama dengan yaitu 1 per 3 untuk metode Simpson 1 per 3. Nah selanjutnya yaitu metode Simpson 3 per 8. Nah metode Simpson 3 per 8 yaitu menggunakan polinomial kubik untuk mendekati fungsi, yang dimana metode ini lebih kompleks dibandingkan dengan Simpson 1 per 3, tetapi dapat memberikan estimasi yang lebih baik dalam beberapa kasus. Nah, rumusnya dasar untuk menghitung interval dari fungsi fx pada interval a, b adalah batas atas yaitu b batas bawah sama dengan a fx dx 3h per 8 fa plus 3 fa plus h per 3 plus 3 fa plus 2h per 3 plus fb. Jika sumber interval n adalah kelipat dari 3, rumusnya menjadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya. Maka nilai H yaitu didapat dari B dikurangi A dibagi nilai N. Maka itu akan menjadi nilai H. Nah, kita langsung ke contoh penerapannya ya. Kurang lebih sama lah, tapi ada beberapa langkah beda di sini. Untuk tentukan interval dan subinterval kurang lebih masih sama. Bisa dilihat ya. Untuk hitung panjang interval itu masih sama. Tentukan titik-titik dalam interval itu masih sama. Nah, perbedaannya itu ada di mana? Ada di sini. Nah, untuk 5 itu masih sama. Kecualinya yaitu substitusi nilai yang dihitung. Nah itu kita beda dari metode Simpson 1 per 3. Nah setelah kita menghitung, kita langsung hitung nilai dalam kurung, hitung bagian dalam kurung. Nah setelah kita mendapatkan hitung nilai dalam kurung, kita hitung integralnya. Nah itu bisa tuh kita hitung integralnya dengan metode Simpson yaitu 3 per 8 untuk fungsi fx. Nah maka pada interval 0,4 itu adalah sekitar 64,9313. Nah itu hasil dari metode Simpson 3 per 8. Nah untuk contoh soalnya di sini saya akan bahas kurang lebih itu dari masing-masing contoh soal. Nah kesimpulannya adalah metode Riemann, trapezium dan Simpson atau metode Riemann, trapezoida dan Simpson adalah teknik numerik untuk menghampiri nilai integral, di mana metode Riemann sederhana dan cocok untuk pengenalan konsep integral meskipun kurang akurat untuk fungsi yang kompleks. Terus metode trapezoida dan trapezium lebih akurat karena menggunakan pendekatan linear tetapi kurang efektif untuk fungsi yang bersosialisasi tinggi. Nah metode Simpson sendiri adalah dibanding dua metode itu, metode Simpson adalah yang paling akurat di antara ketiganya karena menggunakan polinomial kuadrat namun membutuhkan jumlah sub interval genap dan perhitungan lebih rumit. Kurang lebih itu penjelasan teori dari saya. Habis ini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya untuk metode Riemann. Nah, metode Riemann sendiri di sini saya memilih soal. Saya akan jelaskan dulu ya soalnya. Nah, yang pertama yaitu F21 yaitu di mana batas bawahnya yaitu 1 yaitu A dan batas atasnya yaitu 2 yaitu B. Nah soalnya yaitu 4x pangkat 2 dikurangi 3x kurung dx. Nah untuk sebelum kita masuk ke cara penyelesaiannya itu kita bisa lihat bahwa Riemann memiliki rumus yang dimana L sama dengan sigma n I sama dengan 0.
Terus F dalam kurung X1. H sama dengan B. Untuk rumus mendapatkan nilai H, itu kita bisa mencari dengan H sama dengan B dikurang A dibagi N. Nah, terus selain itu kita tentukan nilai N nih. N sama dengan 10. Nah, kenapa kita tentukan nilai N? Karena untuk lebih gampang mencari nilainya lah, untuk mencari nilai dari itu sendiri. Nah, jadi kita masukkan, yang pertama kita masukkan dulu nilai A itu yaitu batas bawah, yaitu 1. Terus selanjutnya yaitu kita masukkan B, yaitu nilainya 2, karena itu batas atas. Nah, setelah kita dapat batas atas dan batas bawah, di sini nilai N kita masukkan nih, nilai N-nya yaitu 10, sesuai dengan yang kita telah tentukan. Nah, untuk nilai 10, maka ini juga akan 10. Tetapi sebelum itu kita lanjut ya. Untuk di sini kita untuk mendapatkan nilai H, kita harus menggunakan rumus ini, yaitu H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Kita masukkan saja sama dengan B, ini kan B nilainya 2, dikurangi A, kurung, kita bagi N. Nah, setelah kita bagi N, terus kita enter. Nah, udah dapat bahwa nilainya yaitu 0,1. Setelah itu, di sini kita masukkan nilai awalannya, yaitu X, nilai awalan X yaitu 1. Karena X 1, karena X sama dengan 1. Nah, setelah kita masukkan X sama dengan 1, itu kita lebih gampang untuk mencari nilai dari selanjutnya. Kenapa? Untuk mencari nilai selanjutnya, di sini tuh kita bisa, kenapa kita mulai 1? Karena batas bawahnya yaitu 1 sampai dengan 2, sesuai dengan batas ini ya guys ya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai batas bawahnya itu kurang lebih 1, kita tuh harus menambahkannya itu dengan nilai H, yaitu 0,1 untuk mendapatkan nilai selanjutnya, yaitu dengan cara dengan ini ditambah 0,1 sesuai dengan nilai ininya, maka dapat 1,1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 1,1, itu di sini tuh gampang. Kalian bisa drag aja untuk mendapatkan. Kalian drag aja gini sesuai dengan tabelnya. Saat ini tuh sampai 10, untuk N, nilai N-nya 10, maka ini sampai 10. Dan ketemulah bahwa batas atasnya yaitu 2. Nah, setelah ketemu batas atasnya 2 sesuai dengan ini kan. Nah, untuk memasukkan nilai fx, itu kita harus menggunakan si soal ini, yaitu dengan cara sama dengan terus kita buka kurung lagi, buka kurung 2 kali, terus kita masukkan soalnya, yaitu di sini ada 4, terus kita kali buka kurung, kita masukkan nilai ini, setelah kali kurung kita pangkatkan 2, pangkat 2 sesuai dengan soalnya, terus kita tutup kurung, terus kita kurang, buka kurung lagi, kita kurangi 3 sesuai dengan soalnya, 3 kita kali, terus kita kali dengan 1 sesuai dengan nilai X-nya, kita tutup. Nah, setelah kita sudah membuat kayak gini, kita langsung tekan enter. Do you want to? Yes. Nah, maka dapat nilainya yaitu 1. Terus kita drag aja. Nah, sudah dapat bahwa nilainya yaitu kurang lebih ini. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan nilai dari si
ini sendiri, sigma F dalam kurung X. Yaitu dengan cara gimana? Kita tuh harus memasukkan rumus dari sigma Fx-nya itu sendiri. Gampang sih kalian tuh cuma sebenarnya itu apa ya, kita sigma F ini rumusnya itu sum. Nah, rumus itu kurang lebih cuma gini doang, rumusnya itu cuma sum doang. Setelah sum tuh kalian buka, habis itu kalian drag ini semuanya, nilai ini kalian drag semua. Nah, setelah di drag kalian enter aja. Nah, maka nilainya tuh udah muncul. Kalau nilai dari sigma Fx-nya sendiri itu yaitu 53,9. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai dari L-nya ini, yang dimana untuk mencari nilai L-nya itu sendiri, itu kita gunakan rumus juga, rumus dari Excel-nya, yaitu sama dengan itu, yaitu H dikali dengan sigma Fx, yaitu H set kita kali nih dengan nilai sigma Fx, yaitu ini set. Nah, setelah itu maka kita enter. Nah, terdapat bahwa nilai dari remanya sendiri yaitu 5,39. Nah, kurang lebih ini hasil dari penyelesaian dari metode Riemann. Nah, kesimpulannya yaitu untuk menyelesaikan metode Riemann, kita itu sebenarnya tuh gampang. Yang pertama, kita pahami soal kita. Kenapa? Karena kita bisa melihat soal ini. Untuk menyelesaikan ini semua, kita tuh harus menentukan nilainya. Ya, kita menentukan nilai batas atas, batas bawah, nilai n. Nah, itu dipermudahkan untuk mencari nilainya. Setelah kita udah dapat batas atas, batas bawah, itu nilainya berapa. Terus itu tuh kita tuh kalau menggunakan rumus Excel itu gampang. Kita cuma kayak ngedrag aja. Itu tuh ibarat itu udah pasti selesai gitu. Cepat. Nah, untuk menentukan nilai H, itu kita tuh harus memasukkan rumus juga. Nah, kita kan udah tahu nih rumus yang telah kita gunakan di metode Riemann, yang di mana H itu sama dengan B dikurangi A itu dibagi N untuk mendapatkan nilai H. Maka nilai H sendiri yaitu 0,1 karena kita sudah memasukkan rumusnya. Nah, setelah kita telah memasukkan itu, maka kita tuh gampang untuk memasukkan nilai X dan juga Fx-nya. Nah, X nilai sendiri yaitu 1. Kenapa? Karena batas bawahnya dimulai dari 1 dan batasnya 2, jadi 1 sampai 2. Itu untuk menggampangkan nilai itunya sendiri. Nah, mungkin penjelasan dari saya sih kurang lebih seperti itu aja sih. Nah, kita lanjut ke soal kedua, metode trapezoida. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang dimana contoh soal ini yaitu contoh soal dari trapezoida itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu saya akan membacakan soalnya. Nah, kurang lebih soalnya yaitu di sini batas bawahnya yaitu 1, batas atasnya yaitu 2. Nah, soalnya di sini yaitu 2 X pangkat 2 dikurangi 3X terus dx. Nah, rumus dari trapezoida itu sendiri, di sini kita bisa lihat bahwa rumus dari trapezoida sendiri yaitu di sini ada L sama dengan sigma N kurang 1 I sama dengan 0 terus 1/2 terus H terus F1 plus Fi plus 1 yang dimana sama dengan H per 2 terus F0 plus 2F1 plus 2F2 plus 2Fn1 plus Fn. Nah, di sini saya membuat rumus simpelnya untuk menghitung
menghitung untuk mendapatkan nilai trapezoidanya itu sendiri, yaitu H. Ini rumus simpelnya ya, yaitu nilai H dibagi 2, terus baru F0, plus 2 dikali F1, plus F2, terus selanjutnya sampai dengan Fn kurangi 1, terus baru ditambah dengan Fn. Nah, kurang lebih ya, sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kurang lebih itu soal trapezoida sendiri itu untuk pencariannya itu hampir sama dengan si metode Riemann. Kenapa? Ya mirip-mirip, cuma perbedaannya yaitu di langkah akhirnya, karena rumus dari trapezoidanya itu sendiri itu sangat berbeda dengan metode Riemann. Tetapi untuk langkah awalnya itu sama kita sih sesuai dengan penjelasan yang ada di PPT yang telah saya sebelumnya. Itu pencarian langkah awalnya itu sama, tapi cuma langkah akhirnya yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya untuk langkah awal, yaitu di mana batas bawahnya yaitu 1, terus batas atasnya yaitu 2. Saya isi batas bawahnya itu 1, bawahnya itu 2, dan di sini oh ya saya lupa untuk menjelaskan bahwa nilai n itu sama dengan yang sebelumnya. Kita menentukan bahwa nilai n yaitu 10. Nah, kayaknya ya di sini kita masukkan 10. Nah, di sini untuk menentukan nilai H sama dengan metode Riemann, yaitu rumusnya yaitu nilai H sama dengan B dikurangi A dibagi nilai N. Nah, di sini kita langsung masukkan rumusnya, yaitu nilai B dikurangi A, nilai B yaitu 2 dikurangi nilai A. Terus kita tutup, terus kita bagi nih dengan nilai N. Nah, yang dimana ini nilai ini tuh kita akan bisa mencari ke nilai berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit atau sama dengan yang sebelumnya, bahwa nilai H itu sangat pengaruh untuk mendapatkan nilai X, karena kita tuh bisa mengetahui nilai X itu dari nilai H. Nah, untuk memasukkannya itu sendiri, di sini kan kita masukkan nih nilai X-nya, yang dimana nilai X yaitu 1. Nilai X yaitu 1. Nilai X 1. Kenapa 1? Karena batas bawahnya itu yaitu 1. Nah, kita mulai dari batas bawahnya yaitu 1. Terus di sini selanjutnya kita masukkan rumus saja nih. Nah, nilai yang ini kita tambahkan dengan nilai H yaitu 0,1. Sama seperti metode Riemann, kita tambahkan 0,1. 0,1. Kita enter. Setelah kita dapatkan ini, kita sisa drag aja ke samping. Kita drag, setelah dapat bawah sama seperti yang tadi, bahwa batas atasnya yaitu 2, maka berakhiran dengan angka 2. Nah, untuk selanjutnya untuk nilai fx, di sini kita masukkan rumus saja nih. Yang pertama, untuk mendapatkan nilai fx, kita harus masukkan nilai fx yaitu nilai dari soalnya ini sendiri. Untuk soalnya ini sendiri berbeda ya dengan yang tadi nilainya. Jadi kita ubah 2, tambahkan 2 kurung, masukkan rumusnya 2. Di sini tuh kita kali, terus kita tutup, buka kurung lagi. 2 ini kita masukkan nilai x-nya yaitu 1 pangkat 2. Terus kita tutup kurung, dikurangi, di sini buka kurung lagi 3, nilai 3, terus kita kali, kita buka kurung lagi, nilai x, kita tutup kurung. Setelah kita tutup kurung lagi, bahwa ini bakal bisa di kurang lebih seperti ini ya. Terus kita enter, apakah bisa? Oh, salah, ternyata salah. Di sini rumusnya itu salah, jadi kita tambahin 1. Nah, maka nilainya itu akan terdapat seperti ini ya.
rumusnya seperti ini. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, itu kita langsung drag aja ke samping. Setelah kita drag ke samping, maka nilai berakhiran tetap 2. Karena yang seperti kita ketahui, itu bahwa nilai batas atasnya itu 2, maka akan berakhiran di 2. Nah, setelah itu di sini kita akan memasukkan nilai trapezoidanya itu sendiri dengan rumus, yaitu ini rumusnya tuh ada di samping ini ya guys ya. Nah, ini kurang lebih ini agak hilang-hilangan ya. Nah, di sini mungkin saya lebih banyak. Bentar. Nah, hasil lebar sini kita masukkan saja rumusnya sama dengan yaitu nilai H berapa? Nilai H dibagi 2, kita tutup, terus kita kali dengan nilai ini seperti di rumus yaitu nilai Fn F0 set. Tapi sebelum itu kita di sini tuh, tapi di sini kita harus tambahin coding gini guys. Nah, setelah itu baru kita plus dengan 2x 2 dikali ini yaitu F1 sampai seterusnya. Yaitu sini kita nggak usah pakai apa-apa, kita cuma pakai sum. Terus setelah itu kita gini, setelah kita nambahin sum, nah di sini kita tuh langsung aja sampai di nilai ini ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung lagi, terus kita plus dari si Fn-nya, nilai Fn-nya yaitu ini ya, nilai yang paling akhir, dan F-nya yaitu ini. Nah, setelah itu baru kita kurung lagi. Untuk mendapatkan hasil akhirnya, kita langsung enter. Nah, maka nilai dari trapezoidanya itu sendiri yaitu 0,17. Nah, mungkin ini hasil dari L trapezoidea atau metode trapezoidea, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal terakhir yaitu metode sinusoid. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu soal terakhir yang dimana ini itu metode Simpson. Nah, di sini maaf ya, saya suara saya agak serak-serak. Metode Simpson yang saya gunakan yaitu metode Simpson mungkin 1/3. Nah, soalnya yaitu di sini batas bawahnya yaitu 0, batas atasnya yaitu 1, yang dimana dalam kurung yaitu 3, x pangkat 3 dikurangi 2x dx. Untuk n-nya sendiri di sini kita belum ketahui. Nah, yang justru yang kita ketahui yaitu H sama dengan 0,1. Nah, sebelum itu, untuk rumus dari L Simpson 1/3 itu sendiri, yaitu kita LH dibagi 3 dalam kurung F0 plus 4 sigma ganjil F1 plus 2 sigma genap F1 plus Fn. Nah, untuk mencari nilai dari si n-nya itu sendiri, karena kita nggak tahu nilai n itu dimana kita menggunakan n sama dengan b dikurangi a dibagi nilai h. Nah, jadi di sini untuk langkah yang pertama sama dengan metode-metode yang sebelumnya, kita harus menentukan batas atas, batas bawah, nilai n dan juga nilai h. Nah, untuk langkah yang awal kita
terapkan. Yang pertama kita harus masukkan nilai batas bawahnya terlebih dahulu, yaitu 0, enter. Nah, di sini batas atasnya yaitu ini 1, kita masukkan 1, enter. Nah, di sini kita masuk saya dulu nilainya karena udah ketemu 0,1. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Kenapa kita menentukan metode ini berbeda dengan metode lainnya? Karena metode lainnya kita sudah menentukan nilai n. Nah, sedangkan ini kita menentukan nilai h terlebih dahulu untuk mencari nilai n. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka di sini untuk yang pertama, untuk menemukan nilai n, yaitu kita pakai rumusnya sama dengan buka kurung. Ini b dikurangi a, jadi 1 dikurangi a itu dibagi nilai h itu 0,1. Terus kita enter. Nah, maka sudah ketemu yaitu 10. Nah, selanjutnya itu kita masukkan nilai x. Untuk nilai x-nya itu sendiri, yaitu kita memulai dengan awalannya, yaitu di mana nilai x sendiri yaitu kita mulai dengan nilai dari 0. Jadi kita mulai dengan nilai 0, enter. Nah, di sini kita menambahkan yaitu 0,1. Jadi di sini kita menggunakan rumus ini ditambah 0,1, terus kita enter. Nah, untuk seterusnya kita bisa drag atau mau ditambah lagi juga bisa di sini dengan menggunakan rumus yaitu sama rumusnya seperti itu. Nilai x ini kita tambah dengan 0,1. Nah, sama, terus kita drag sampai ujung untuk gak susah ribet amat. Nah, maka di sini telah menemukan bahwa awalannya yaitu batas atasnya itu 0 dan berakhir dengan batas bawahnya, batas bawahnya yaitu 0 dan berakhir dengan batas atasnya yaitu 1. Nah, di sini untuk mencari nilai fx-nya kita harus menggunakan rumus dari Excel-nya itu sendiri. Kurang lebih rumus dari Excel-nya itu sendiri itu kita bisa menggunakan soal. Sama seperti metode sebelumnya, rumus dari fx dulu itu kita masukkan soal, di mana di sini adalah 3, kita kalikan dengan pangkat 3, terus 3 kita kalikan x dengan pangkat 3, terus kita tutup kurung. Setelah kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi, 2 sesuaikan dengan soalnya, kita kali dengan x. Nah, terus kita gini, terus kita enter. Maka awalan hasilnya yaitu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita drag lagi. Nah, nilainya sudah muncul nih berapa. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilainya ini, langkah selanjutnya yang kita harus pikirkan yaitu kita harus tentukan nilai ganjil dan genapnya, yaitu nilai sigma f yaitu i ganjil dan sigma f i genap. Nah, rumusnya gampang banget. Berbeda dengan metode lainnya. Kenapa? Karena di sini itu ini sangat berbeda. Dan ini membuat beda dari metode lainnya karena ada di metode Simpson ini itu ada ganjil dan genapnya. Nah, rumusnya itu kita masukkan rumus Excel sama dengan ganjil. Jadi kita masukkan nilai ganjilnya saja. Jadi kayak ini kita tambahkan saja langsung dengan nilai ganjil sama, terus kita tambahkan lagi itu nilai ini, terus kita tambahkan lagi ini, terus kita tambahkan lagi ini. Nah, setelah kita sudah tambahkan sampai ke 9, itu kita tekan enter. Maka nilai ganjilnya yaitu negatif 1 atau min 1,325. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai genap atau nilai keterbalikan dari si ganjilnya tersebut dengan cara sama dengan yang genap.
yaitu kita masukkan yang genapnya saja, yaitu misalnya kita di sini mulai dari 2, kita masukkan ini, kita tambah ini, kita tambah lagi ini, kita tambah lagi dengan akhiran yaitu 8. Kenapa kita nggak masukkan 10? Karena 10 itu menjadi nilai fn-nya itu sendiri. Terus kita enter, maka nilai genapnya yaitu min 1,6. Nah, langkah terakhir yaitu kita harus mencari nilai si Simpsonnya dengan cara rumus ini. Karena sudah ada rumusnya ini, jadi kita sisa masukkan rumusnya, yaitu di sini kita masukkan nilai H terlebih dahulu, terus kita bagi dengan 3, sesuaikan dengan soalnya atau dengan rumusnya. Terus kita tutup, kita kalikan dengan F0. Jadi kita buka kurung, kita kalikan dengan F0. F0 yaitu awalannya, yaitu ini. F0 itu. Terus kita tambahkan. Setelah tambahkan kita buka kurung. Nah, setelah kita buka kurung, itu kita tambahkan dengan 4. Sesuai dengan rumusnya, kita tambahkan 4, salah. Terus kita tambahkan 4, kita kalikan. Oke, sabar belum selesai rumusnya. Kita kalikan lagi. Kita kalikan lagi dengan I ganjilnya itu sendiri. Ini karena dengan ini sesuai dengan ini. Terus kita tutup. Setelah itu kita tambah, kita buka kurung lagi 2. Terus kita kalikan dengan I genap. Tadi I ganjil sama I genap. Terus kita tutup kurung. Setelah itu kita tambah dengan nilai Fn. Nilai Fn-nya yaitu ini. Nilai Fn-nya dari 10 yaitu Fx-nya, itu nilai ini. Maka kita akan enter. Ya. Nah, setelah kita dapatkan ini kurang tutup kurung, maka nilai dari Simpson itu sendiri yaitu 1/3. Nah, mungkin kurang lebih itu dia di sini kita dapat ambil kesimpulan ya, bahwa nilai metode Simpson itu berbeda dengan lainnya, yaitu dengan adanya nilai sigma ganjil atau nilai ganjil dan nilai genapnya. Kurang lebih itu mungkin presentasi dari saya sendiri menyampaikan penjelasan dan teori serta contoh soal dan cara penyelesaiannya untuk tugas besar mata kuliah metode numerik dengan tema integral. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.